mengatakan dalam hadisnya, al ilmu hayatul Islam. Kalau kita bangga Indonesia mayoritas, harusnya al ilmunya juga betul. Karena Islam akan jaya dalam satu kondisi abad manapun, bukan mayoritas tapi keilmuannya. Cerdas itu memikirkan pasca kematian, bukan cuma matinya, pasca kematian. Hebatnya dunia yang kita kumpulkan tidak buat kita tuh bahagia, gak mungkin. Yang ada sedih, kurang dan kurang, bahkan cemas. Tidur kualitas 1 jam, kalau kualitas melebihi 8 jam, iya kan? Jadi coba dimana dokter katanya maksimal tidur 8 jam, itu sebetulnya kalau kata saya nggak pas. Kalau 1 jam kualitasnya daripada 10 jam lebih bagus kan? Ulama-ulama zaman dulu paling banyak 1 jam tidur malam. Coba sekali-kali zikir di pasar, di tengah-tengah orang maksiat, doakan mereka, ya Allah ampuni orang-orang di pasar, mungkin mereka haram dalam transaksi, ampuni mereka. Kita nggak boleh menghina mereka. Itulah makom para wali. Gak sibuk menghujat, tapi mereka datang ke pasar, ya Allah ampuni seorang muslim yang transaksi mereka sengaja berbuat haram. Sholat kalian, hidup kalian, kerja kalian, mati kalian itu semata-mata karena taufiknya Allah, bukan untuk Allah. Allah gak butuh ibadah kita. Tapi orang ahli fikih, sholatku, hidupku untuk Allah, itu kalau makna hakikat gak akan ketemu itu. Jadi adalah dalam bahasa tauhid tadi, apapun kalau bukan karena Allah tidak akan lama. Amal apapun karena Allah pasti lama. Tapi amal apapun karena kalau ingin dibalas oleh Allah tidak akan lama. Banyak orang yang ahli tahajud ingin kaya, gak kaya-kaya, berhenti. Izin yang sepuh-sepuh ini yang di bawah ya. Aku di atas jadi gak enak nih. Jujur gak terbiasa kalau di masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatan wa ihtirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Subhana rabbiyal aliyyil azim, al-murtaja likulli azim. Subhana rabbiyal aliyyil azim, al-mushtaka likulli azim. Subhana rabbiyal aliyyil azim, al-musta'an likulli azim. Subhana rabbiyal aliyyil azim, al-mustaghas likulli azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim ajma'in. Ta'dilu salawatil musallina alaih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghas wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma atinal hikmah allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha ya waliyal mu'minin ya rabbal alamin bihaqqi suratul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Izin sebelum kami memberikan makalah, kita bersama-sama mensucikan sekaligus mentazkiyah hati kita supaya ilmu cepat masuk. Ikuti kami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan
لا معبود سواه وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا. 3 kali tampil sampai ke hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Amantu billah Amantu billah Amantu billah Al-Aliyyil Azim wahdah Al-Aliyyil Azim wahdah Al-Aliyyil Azim wahdah La sharika lah wa kafartu bil jibti wa taghut wastamsaktu bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah 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 bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana wa tarhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niat bismillah nawaitu li talibil ilmi li ma'rifatillah. Mudah-mudahan kajian malam ini di samping fardu ain akan menjadi wasilah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Hasan Al-Basri jadikan referensi kita semuanya, termasuk saya. Kita nggak boleh sombong dengan apapun. Hasan Al-Basri adalah tokoh yang
Saat itu menjadi inspiratif ulama-ulama pasca tabi'in ya. Dalam kitabnya itu banyak, tapi ada pesan yang cukup mengkritisi hati kita kepada tentunya para ilmuwan, para cendekia di abad modern. Sampai hari ini orang bangga dengan ilmu, tapi mereka nggak takut dengan ilmu. Bahkan mindsetnya dengan ilmu mereka akan jaya, padahal nggak. Hasan al-Basri mengatakan begini, wahai umat muslim, seandainya engkau belajar membaca ilmu, jadikanlah ilmu itu mampu membeningkan hatimu, melembutkan jiwamu, memperbaiki akal budimu, menjadikanmu rendah hati, dan menjadikanmu dekat dengan Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini yang menjadi inspiratif para sofistik untuk memelihara hati. Kelihatannya sepele fatwanya, tapi mempraktekannya penuh mujahadah yang hebat. Karena bagaimanapun kita hidup di pasca modern, tantangannya berat. Apalagi barat seakan-akan ilmu sudah ke langit, Timur Tengah baru asik menghafal hadis dan Quran. Ini semuanya adalah fakta, tapi mindset Islam enggak di situ sebetulnya. Rasul mengingatkan dalam hadisnya, al-ilmu hayatul Islam. Kalau kita bangga Indonesia mayoritas, harusnya al-ilmunya juga betul. Karena Islam akan jaya dalam satu kondisi abad manapun, bukan mayoritas tapi keilmuannya. Meskipun sampai hari ini berbicara ilmu ya macam-macam, sampai ada ilmu dualitas, ada ilmu agama, ilmu itu kan biasa. Tapi kita harus bisa memperbaiki mindset itu. Selama ilmu itu untuk meningkatkan ibadah, yaitu ilmu itu wajib. Termasuk belajar ilmu kedokteran, wajib. Bisa bayangkan kalau kedokteran di Indonesia dipenuhi oleh orang-orang non muslim. Aku bisa membayangkan kalau setiap rumah sakit dokternya non muslim. Coba bayangkan, pasiennya muslim. Itu ilmu. Meskipun ilmu kedokteran itu adalah gak wajib, seandainya wajib itu fardu kifayah. Fardu ainnya kan ilmu ma'rifat dengan Allah kan, ilmu mengenal Allah akan sifatnya, zatnya, ilmu ibadah. Yang kedua, al-ilmu imadul iman. Ilmu itu harus mampu memperkokoh kekuatan iman kita. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu seperti pasangnya air lautan pasang surut. Untuk memperkuat iman itu ya bukan karena faktor genetik keturunan, bukan. Bisa jadi ulama itu bapaknya itu adalah seorang petani besar. Kan Imam Bukhari juga sama kan, bapaknya bukan ulama. Jadi kita punya pemikiran anak-anak kita mau dikemanakan. Setidaknya anak-anak kita itu dibekali ilmu yang mampu menjaga keagamannya. Al-ilmu imadul iman. Ini yang harus kita jadikan referensi kita. Kita mungkin bangga anak-anak kita doktor, profesor di bidang tertentu, tapi ketika anak kita nggak bisa sholat baik, kita nggak pernah menangis itu. Ya kan? Ya sah-sah saja. Tapi apakah anak-anak kita akan mewarisi bapaknya orang yang ahli sujud, atau sebaliknya
bapaknya ahli sujud, ibunya begitu meninggal dua-duanya, anaknya lepas. Berarti harta benda kekayaan kita yang diberikan kepada anak kita tidak membuat mereka soleh. Berarti kita mewarisi generasi yang lemah iman. Itu harusnya jadi pemikiran tersendiri oleh kita. Pernahkah kita memikirkan apakah anak kita masih mau sujud seperti ayahnya, ibunya? Sujud yang baik. Tentu sujud yang baik pakai ilmu lah. Ini kategori fardu ain, ibadah mahdoh, ya, mencari ilmu yang fardu, ya. Nggak boleh enggak. Tapi sekarang sudah mulai bergeser pemikiran kita, sehingga muncul keraguan, kegelisahan, muncul lagi ketakutan, seakan-akan dunia akan selesai dengan peradaban-peradaban modern. Quran tidak lagi menjadi inspiratif, tapi menjadi bacaan masjid, bacaan musola di bulan-bulan puasa saja. Ini fakta. Ini merupakan proyek kita semuanya, bukan proyek ulama. Kalau kita muslim harus punya mindset itu. Jadi anak-anak kita tuh mau disuruh sujud apa enggak? Sementara zamannya akan berbeda itu. Ada satu hadis, mudah-mudahan selesai sampai Isya, ya. Hadis ini cukup terkenal, bahkan termaktub di Kutubus Sittah. Mudah-mudahan hadis ini nanti menjadi kita berpikir cerdas, bukan cuma pintar, cerdas. Artinya cerdas itu di atas pintar. Cerdas itu pemikirannya sampai ke akhirat. Kalau pintar enggak. Makanya kata Rasul, al-kayyis mandana nafsahu wa alima lima ba'dah, itu kal-kayyis, cerdas. Kalau alim banyak. Orang yang cerdas itu memikirkan pasca kematian. Bukan cuma matinya, pasca kematian. Mari itu hadisnya al-kayyis mandana nafsa. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengelola jiwanya. Wa alima lima ba'da au ba'dal maut. Mereka mempersiapkan amalan, bentuk perbuatan untuk bekal mereka menghadap mahkamah Allah. Di mana? Pertama di alam barzah. Berapa jumlah tahun? Mungkin kalau kiamat 1000 tahun lagi, ya baru 1000 tahun di alam kubur. Itu belum hari kebangkitan. Kita akan berpisah dengan istri yang tercantik, anak berpisah di situ. Tapi karena mereka cerdas, sudah mempersiapkannya. Jadi bukan cuma alim, tapi cerdas. Kita harus masuk di derajat hadis itu. Hadis yang bukan kun aliman, kan, jadilah orang yang alim. Itu kan biasa. Muta'aliman biasa, naik al-kayyis lah gitu. Jangan dari dulu kun aliman, alim lu kan, nggak cerdas. Untuk apa ilmunya? Bukunya segudang tapi nggak dia malah. Ini problem juga, ya. Maka dulu saya dapat wasiat dari guru saya, santri saya, kalau jadi ulama itu 10 tahun bisa katanya. Tapi kalau kamu jadi orang yang soleh, umur kamu sudah meninggal belum tentu soleh. Saya mikir juga. Terus ngapain aku dilama-lama di pesantren, ya? Itu nasihat, ingat saya itu. Jadi ulama 10 tahun gampang, tinggal hafalin hadis Quran. Tapi kalau ilmu kamu ingin yang menjadi orang yang soleh, umur kamu sudah habis, belum tentu soleh. Ya syukur-syukur solehnya Allah melegalkan di alam kubur, amin. Harapannya itu saya terngiang-ngiang tuh oleh pesan kiai saya dulu. Apa hadisnya? Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman aw muta'alliman aw kama qala al-hadis rawat Tabrani an Ibnu Mas'udi. Ini hadis sahih. Kalau kita referensi hadis, ya,
Kita gali sama-sama. Saya selaku pembawa makalah nggak akan melecehkan pendengar saya, nggak. Tapi kita mencari titik temu supaya kita sama-sama merasakan pentingnya memahami hadis ini. Ad-dunya mal'unatun. Apapun hebatnya dunia tetap kategori mal'unah, terlaknat. Kita memberikan makna jangan terlalu radikal. Makna yang paling sederhana. Hebatnya dunia yang kita kumpulkan tidak membuat kita tuh bahagia. Gak mungkin. Yang ada sedih, kurang dan kurang. Bahkan cemas. Jadi makna laknat yang paling sederhana, ketakutan lah. Atau tidak bermakna apa-apa dunia itu. Tapi kan susah memahami. Untuk merasakan dunia terlaknat susah. Kita masih tiap hari mencari dunia. Tinggal memilihnya saja berarti. Rasul mengatakan ad-dunya mal'unatun. Mal'unun mafia. Termasuk isi apapun, isinya dunia itu termasuk mal'unah, terlaknat. Faktanya apa? Di dunia ada non muslim, ada orang kafir juga. Berarti kan mereka milih siapa saja. Tapi ingat, kita kan merasa orang yang beriman kan? Apakah mindset kita sama dengan non muslim? Harus sama-sama, oh itu dia bisa. Nah ini yang kita bisa membedakan. Kalau non muslim wajar mencintai dunia, sibuk dengan wajar. Tapi kita kan nggak, seandainya sibuk, nawaitunya, niatnya untuk apa? Utsman menantu Rasul, itu mereka sibuk dengan dunia. Tapi mereka tidak memperkaya diri. Mereka mencari dunia itu untuk menutupi lubang-lubang utangnya umat muslim saat itu. Masih ada nggak pas sekarang orang begitu? Jadi Utsman orang yang kaya, tapi tidak pernah dinikmati oleh istrinya 2 kali menikah. Sampai istrinya tuh ngomong ke istrinya Rasul, suamiku orang yang kaya, tapi aku tidak pernah diberi harta lebih kecuali untuk secukupnya. Kata istri Rasul, harusnya engkau bangga. Utsman adalah orang yang dermawan atas nama Tuhan dan Rasulnya. Tidak ditumpuk di gudang, di bank, gak pernah. Itu Utsman. Begitu datang malam, mereka membaca Qur'annya 8 kali khotmil Qur'an. Kita berapa kali Pak semalam? 8 surat kulhu semuanya. Iya kan? Tapi masih mending daripada enggak. Utsman sholat witirnya saja 1 khotmil Quran. Makanya berat kalau mencontoh sahabat itu berat Pak. Kita cuma perbincangan saja, apalagi nabinya, sahabatnya berat. Tapi kita masih untung punya referensi itu gitu loh. Berarti kalau hadis ini dipakai Utsman, pertentangan Utsman kan? Tapi enggak, Utsman bisa memanage. Utsman enggak mau dunia yang mereka cari membuat laknat. Bukan itu maksudnya. Makanya hadis itu illa dzikrullah. Jadi kalau kita mencari dunia, tidak ingin dilaknat oleh dunia, jadikanlah aktivitas dunia untuk ingat sama Allah, itu maksudnya. Para ulama hadis illa dzikrullah itu mujmal, umum, termasuk ibadah itu kan hakanya ingat sama Allah kan. Sholat ingat sama Allah kan. Puasa ingat. Berarti potensi ibadah kita tidak disampingkan gara-gara dunia tadi. Kalau maknanya makna ini ya. Tapi kalau makna orang-orang ahli thariqat ini, kalau yang berikan makna orang thariqat ya tadi, mereka 24 zikir terus di masjid, gak mencari dunia, itu sah. Tapi kalau mereka memang gak butuh dunia. Lah kalau kita hidup di perkotaan, apa di masjid terus dicambuk kalau ketemu Umar, cari dunia. Berarti menafsirkan illa dzikrullah ada kondisi tersendiri maksudnya, gitulah. Tapi setidaknya dunia ini waktu 24 jam kita manage.
Untuk Allah berapa silakan. Untuk mencari dunia berapa, untuk kajian berapa, silakan di manage aja. Nanti menghitung Anda. Kalau untuk Allah cuma 5 menit 5 jam, sementara untuk dunia berapa? 17 kalau 24 19 jam, kategori terlaknat nggak kira-kira Pak? Itu, tapi kita nggak usah menyindir, terserah apa yang begitu. 24 jam salat wajib zuhur 1 jam, pernah nggak salat zuhur 1 jam? Asar 1 jam, maghrib 1 jam, isya 1 jam, subuh 1 jam, 5 jam kan? Pernah nggak sholat wajib 1 jam? Nggak ada. Imamnya aja nggak berani, takutnya makmumnya kabur semuanya. Iya, fakta Pak ya. Padahal Rasul sholatnya lama. Rasul sholat cepat 1 ketika ada tamu. Kita terbalik, ada tamu justru lama. Takutnya tamunya utang duit. Terbalik lagi. Bener nggak kira-kira? Sunnah Nabi yang mana coba kita pakai? Nggak ada lagi. Kalau imamnya 1 jam, makmumnya 21. Maka saya kata Pak Jafar, Ustadz kalau jadi imam jangan lama-lama, takut makmumnya kabur. Saya kan kalau imamin tarawih di sini nggak mau, 1 juz nggak berani. Iya, kita cari yang masalah saja. Maunya sih lama, tapi kan kasihan makmumnya, makruh lagi kan. Loh coba, kalau sholat wajibnya 5 jam, sisa tinggal 19 jam. 19 jam untuk tidur berapa? Kata dokter 8 jam, kebanyakan. Tidur kualitas 1 jam, kalau kualitas melebihi 8 jam. Iya kan? Jadi coba di manage, dokter katanya maksimal tidur 8 jam. Itu sebetulnya kalau kata saya nggak pas. Kalau 1 jam kualitasnya daripada 10 jam lebih bagus kan. Ulama-ulama zaman dulu paling banyak 1 jam tidur malam. Gak percaya? Lihat kaulnya nih, Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Mereka berpendapat qillatul tanam, mengurangi tidur. Qillatul kalam, mengurangi bicara yang gak penting. Qillatul ta'am, mengurangi makan. Kita terbalik. Kasirut tanam, memperbanyak tidur kita. Kasirut ta'am, memperbanyak makan. Kasir kan bobol kemana-mana. Terbalik. Ini baru kelas ulama, gak bisa mencontoh. Apalagi kelas Nabi. Yang salah siapa kira-kira? Zamannya yang salah. Itu baru kelas ulama, kita nggak bisa mencontoh. Coba kita mempraktekkan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Mereka berpendapat alamatul wali, kalau ingin dicintai oleh Allah harus 3 punya. Qillatul tanam, mengurangi tidur di malam hari. Ya oke lah, tidur kalau sudah lansia tidur jam 10 ya. Bangunnya jam 2 loh, jangan bangun jam 5 kesiangan. Tapi takutnya Ustadz kalau tidur bangun terlalu dini takutnya tensinya naik, ya udah dikurangin lagi lah. Kan lagi-lagi referensi kedokteran kan. Jadi dokter melebihi ulama. Padahal kita kalau zonnya, kalau kita berbaik sama-sama terserah Allah saja kan. Saya mohon maaf, aku nggak mengkultuskan guru saya, nggak. Kami pernah mengkaji, adalah seorang ulama, nggak usah sebut daerah ini. Dia ngomong, saya tak lihat di kamarnya. Aku kebetulan ingin lihat dia. Aku kalau ngaji sama dia, aku tidur di depan kamar dia. Dia paling banyak tidur kalau malam itu 1,5 jam. Sekadang aku kuat nggak seperti itu. Tapi umurnya sampai 99 tahun. Aku lihat sendiri tidurnya paling banyak 1,5 jam kalau malam. Dia nggak pernah ngeluh sakit, happy aja hidup. Dia nggak kenal dokter kok katanya. Itu berarti mereka mindsetnya kan tadi, uluhiyahnya kan lebih mendominasi tentang hakikat uluhiyah kan. Tadi mereka berarti memahami illa zikrullah lebih banyak. Jadi waktu dunia Pak 24 jam, kalau Bapak di manajemen untuk ingat sama Allah, semuanya bermakna bagus. Tapi kalau 24 dibagi-bagi, ikut dokter 8 jam, ikut kesehatan, untuk ingat Allah ya paling berapa menit, habis. Jadi illa zikrallahnya ini terserah Bapak yang manajemen ini. Apa yang harus ingat Allah? Apa terus apa organ mana saja yang harus illa zikrallah? Matanya, akal pikirannya, telinganya, lisannya, hatinya, jiwanya, makanannya, aktivitas illa zikrallah kullu.
Di mana? Ainama kuntu, di rumah, di perjalanan, syukur-syukur di masjid. Jangan kalau khutbah kan kita bolak-balik ke masjid, pindah-pindah masjid, tapi hati kita belum masjid, gak akan ketemu itu. Kan ingat gak khutbah saya waktu hari itu? Kita bolak-balik berkunjung ke masjid-masjid bangunan, tapi hati kita belum masjid, belum ketemu, belum matching. Hati kita adalah masjid juga harusnya, supaya bisa meramaikan di kala sepi. Maksud saya, kalau bapak zikir di masjid hebat, coba sekali-kali zikir di pasar, di tengah-tengah orang maksiat. Doakan mereka, ya Allah ampuni orang-orang di pasar, mungkin mereka haram dalam transaksi, ampuni mereka. Kita nggak boleh menghina mereka. Itulah makom para wali. Gak sibuk menghujat, tapi mereka datang ke pasar, ya Allah ampuni seorang muslim yang transaksi mereka sengaja berbuat haram, dapat pahala kita. Itu hanya masjid di pasar ada dalam hati kita. Tuh hebat kalau orang kita sudah makom itu, Pak. Jadi illa zikrullah ini tergantung kita, Pak. Cuman ulama tauhid itu puncak zikrullah itu di hati. Jadi zikir itu ada 3, ada bil lisan, ucapan bagus, membaca Quran termasuk tasbih. Bil jawari, aktivitas terhormat berarti tangan, kaki ya ke pengajian, sholat lah. Tapi ada zikir bil qalbi, ini yang berat. Az-zikru bil qalb, ini yang tahu Allah saja dan malaikatnya, orang lain nggak perlu tahu. Mungkin sedang nonton TV, channelnya nonton TV-nya boleh Jepang, main bola, tapi hatinya jangan ikut marah. Salah saja. Memang bisa Ustaz, bisa kalau ada mursyidnya. Karena hati dan pikir gak akan ketemu sunya. Ini kan fungsinya cuma melihat alam, ini kan gak mau, ini melihat sana. Ini pendekatan kajian thariqah, tapi illa zikrullah maknanya luas. Apapun yang kita miliki dari kesehatan, harta benda, ilmu, anak, istri, pangkat, jabatan, teman, jadikanlah sarana untuk ingat sama Allah. Itu maksudnya. Termasuk umur panjang kita dijadikan ingat sama Allah. Jangan-jangan Allah memberikan tambahan ilmu supaya kita bertaubat, bukan karena keturunan. Jangan. Bisa bayangkan umurnya Nabi Ibrahim berapa, Pak? Umurnya Nabi Ibrahim berapa? Nabi Ibrahim umurnya 83 tahun kan? Putranya Ismail berapa? 175 tahun. Berarti bukan gen. Ismail umurnya lebih tua, padahal bapaknya cuma 83 tahun. Berarti tadi jangan-jangan Allah memperpanjang umur kita. Allah dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, sehingga pulang ke makam Allah sudah happy, sudah nyaman. Bener Pak kira-kira Pak? Berarti tinggal kita manajemennya. Tuh, makanya harusnya kesehatan kita sebagai wasilah untuk ingat sama Allah. Tapi memang harus semangat, harus kuat berpikirnya. Makanya kami akan memberikan penafsiran tentang zikrullah umum ya. Jadi apa saja yang kita miliki dari kesehatan, teman, keluarga, jabatan, kehormatan, harta benda, coba jadikan wasilah untuk ingat sama Allah. Itu. Ingat gimana? Ingat ini satu, mengagungkan Allah lah. Mengaku ini milik Allah, ini titipan. Kita bisa beribadah karena taufik Allah, bukan maunya kita. Makanya cara menafsirkan ulama tauhid beda dengan ulama fikih. Ulama tauhid menafsirkan begini: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Salat kalian, hidup kalian, kerja kalian, mati kalian adalah semata-mata karena taufiknya Allah, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Tapi orang ahli fikih, sholatku, hidupku untuk Allah. Itu kalau makna hakikat gak akan ketemu itu. Betul nggak kira-kira? Tapi sah-sah saja. Itu kan ilmu fikih, ilmu hukum, supaya kita nggak salah niat. Tapi ulama tauhid enggak. Hidup, sholatku, aktivitasku, hidupku karena
izin Allah. Jadi Bapak jangan bangga. Kita bisa ngaji karena taufik Allah, Pak. Kalau taufik Allah kita nggak mungkin datang ke masjid. Wa ma taufiqi illa billah. Kita bisa berbuat baik meskipun harta kita Allah nggak mengizinkan, nggak bisa, itu nggak bisa. Banyak orang yang ingin niat ke masjid dari pagi tapi nggak ke masjid itu banyak. Mungkin niatnya nggak sampai. Ini hati-hati. Maka saya kadang-kadang membuat tasbih sendiri saya, Pak. Saya udah pusing, langsung kita mencari bahasa Arab yang bagus. Antallah Rabbuna subhanak, Antallah ilahana subhanak, Antallah walid. Saya ingin hati kita jangan terkompensasi oleh dunia tadi. Karena setan tidak akan berhenti menghembuskan berita apa saja ke hati kita. Kalau kita nggak mindsetnya nggak dirubah, gampang kemasukan. Makanya nggak boleh lengah, kata Imam Ghazali. Ifad, pelihara hati. Mahal. Jadi organ yang paling penting untuk Allah bukan ini, tapi ini. Makanya Rasul dijuluki orang yang tidak pernah tertidur. Nabi Allah Muhammad itulah tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Jadi kalau Bapak tanya, Nabi Muhammad itu punya perilaku yang tidak sulit dicontoh oleh umatnya. Apa kata malaikat? Orang yang selama hidupnya hatinya tertidur, matanya tidur, hatinya nggak pernah. Beda dengan kita, hatinya ngorok, matanya masih ngantuk. Apalagi kalau masih makan sate, minum pil tidur cepat. Ini disaksikan oleh malaikat langit dan malaikat bumi. Jadi kalau malam mereka turun satu persatu lihat Rasul, mereka mengatakan tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Seluruh malaikat, bukan umatnya, bukan sahabatnya. Kalau menyaksikan malaikat nggak usah ragu. Apakah kita bisa, Ustaz? Bisa kalau kita belajar. Minta sama Allah. Allahumma ja'alni minadz-dzakirin ya Rabb. Jadikanlah hati kami sibuk mengingat Engkau. Karena ada doanya. Jadi semua tergantung kita, Pak. Makanya kata hadis Rasul, kullukum dhullun illa hadaitu fastahduni. Kita itu punya potensi untuk menyesatkan diri. Jadi hari ini Bapak sholat bisa, besok pagi belum tentu, karena cenderung menyesatkan diri. Pertama, Pak, kalau kita sholatnya nggak sampai ke langit, setan akan menggoda kita, maka potensi sesat ada. Pertama, Pak, bangga dengan sholatnya. Itu hadisnya kan jelas. Kullukum dhullun illa hadaitu. Setiap diri kamu punya potensi untuk sesat. Illa hadaitu, kecuali mendapatkan hidayah Allah. Apa caranya? Fastahduni, maka mintalah hidayah sama Allah. Berarti kita minta di mana? Waktu sholat kan. Rabbighfirli warham, apa? Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini itu doa itu sebetul-betul. Jangan asal keluar dari mulut. Kita minta petunjuk sama Allah sepanjang masa. Karena kita punya potensi untuk sesat. Kita kenalkan cerita Qarun. Qarun kan dulu ahli ibadah. Waktu miskin. Waktu miskin mereka bajunya gonta-ganti sama istrinya. Begitu datang ke Rasul, ke Nabi, minta kaya. Begitu kaya, mereka lupa sama Tuhan. Matinya pun kafir. Yang terkenal hartanya, harta Qarun saja. Kita sekarang udah enak, sholat baju kokonya gonta-ganti, sarungnya yang 2 juta, pecinya mahal, tidurnya mujiznya pakai AC lagi. Dulu enggak, tapi kualitasnya tetap berbeda dengan dulu. Lah ini pentingnya kita menjaga hati tadi. Illa zikrullah itu adalah kita harus menjaga hati, ingat sama Allah. Tadi Bapak kan nanya, bagaimana Ustaz cara ingat sama Allah? Ingat itu maknanya luas. Bisa ingat kita berbuat baik, ya. Tapi lagi-lagi nama itu sama Allah saja ya. Nama itunya lillah saja. Jangan karena apa saja. Karena surga boleh, tapi surga kan makhluk, berarti kan di situ gugur kan. Makanya orang ahli tauhid, orang yang beribadah ingin surga, termasuk mereka syirik sebetulnya. Kenapa?
Kenapa? Surga kan makhluk kan. Musuh ibadah untuk makhluk, ya untuk Allah kan. Seandainya masuk surga bukan karena ibadah kita, karena rahmatnya. Mungkin kajiannya masih pikir, nggak apa-apa, jangan disalahkan, tetap. Maka illa dzikrullah harus hati-hati. Berarti nawaitu lillahnya harus kuat, karena Allah saja. Mau dipuji, mau dikenal Allah saja terus. Tapi karena Allahnya hati-hati, karena setan juga akan talbis di situ. Kamu karena Allah saja, tapi masuklah setan di situ. Tapi kamu ngomong sama diri kamu, aku ahli ibadah, ya bukan karena Allah lagi. Yang paling susah tuh membatasi talbisnya setan. Tadi saya baca tadi dalam sholat tadi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil. Kebenaran apapun tuh bisa kemasukan talbis setan. Sholat baik, puasa baik, haji baik, baca Quran baik, tapi kalau talbis bisa masuk, semuanya juga baik. Akan muncul apa? Sum'ah, kata hadis. Akan muncul apa? Riya. Akan muncul apa? Syirkul ashar. Ini kajian akhlak. Ya, Isa ya Pak. Tutup saja. Ini hadisnya baru 3 kata Pak. Belum selesai. Tahun depan udah lagi nggak apa-apa. Misalnya kita bersedekah. Iya. Jadi kita harus berpikir bahwa ini karena Allah gitu ya. Betul. Jangan karena balasan. Kalau karena balasan hadisnya begitu, tapi seakan kita transaksi sama Allah. Ya Allah, aku minta balasan saja. Itu hadisnya betul begitu, tapi jangan. Tanpa kita minta, Allah pasti membalas kok, ya kan? Jadi adalah dalam bahasa tauhid tadi, apapun kalau bukan karena Allah tidak akan lama. Maka nalifawabak. Amal apapun karena Allah pasti lama. Tapi amal apapun karena kalau ingin dibalas oleh Allah tidak akan lama. Banyak orang yang ahli tahajud ingin kaya, gak kaya berhenti tahajud. Banyak orang yang mereka berdoa gara-gara gak dikabuli dunia, berhenti berdoa. Padahal Allah punya cara mengabulkan doa. Paling hebat doa yang dikabulkan di akhirat. Jadi dia nggak mau. Ulama yang sahih, ulama yang sudah kelas atas, dia nggak mau doanya dikabul di dunia. Kenapa? Kecil sekali. Dia ingin doanya dikabul di akhirat, lebih banyak nilainya. Orang awam ingin doanya dikabul di dunia, ingin mobil dikabul, punya mobil. Padahal dengan punya mobil belum tentu soleh. Dengan gara-gara mobil, gara-gara nggak pergi, ikut pergi kan. Jumat pergi ada mobil. Jadi lihatnya tadi nilainya, tapi hakikatnya nggak dinilai. Lagi-lagi ini bukan paksaan kami loh Pak. Ini saya bicara ilmu saja. Silakan cari yang mana, silakan. Makom yang mana kita ambil. Tapi Islam tidak yang seperti kita bayangkan hari ini. Islam itulah agama rahmat. Islam adalah agama harmoni. Islam mengajak kita hidup happy dengan aturan-aturan sunnah Nabi. Jadi hadis ini belum selesai, baru zikrullah ada 3 kata lagi, wa mawala wa aliman au muta'aliman, nggak akan selesai ya. Jadi kesimpulannya, kalau yang kita miliki dari mulai istri, anak, menantu, duit yang di bank, kesehatan, apalagi umur panjang, kalau ingin tidak terlaknat, kata-kata jadikanlah saran untuk ibadah kepada Allah. Terserah ibadahnya apa saja, terserah. Tapi dalam bab ibadah harus pakai ilmu supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ada yang tanya? Cukup? Dokter-dokter semuanya hadap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin waghfir lana wal muslimin waghfir lana wal muslimin wansurna wal muslimin wa aslih lana wal muslimin
وأعزنا والمسلمين وأكرمنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين ويسر أمورنا وأمور المسلمين واغفر أيام شر الظالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولذريتنا ولمشايخنا والإخوان في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسح علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحمني وإياهم برحمة. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.